Shalom bagi kita sekalian. Kita bersyukur untuk hari ini, minggu lalu kita bersama-sama merenungkan tentang anak Hawa ya, atau keturunan Hawa. Hari ini kita akan masuk dalam tema anak Abraham atau keturunan Abraham. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kami dapat datang ke hadapan Tuhan untuk kami bersama-sama kembali merenungkan arti Natal yang sejati. Merenungkan bagaimana Engkau adalah Allah yang setia pada janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah berjanji ribuan tahun yang lampau menggenapi janji-Mu di Bethlehem. Kiranya Engkau lembutkan hati kami Tuhan, dan kami tidak mau lewat akan dari firman Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami untuk menumbuhkan iman kami, menambah sukacita kami yang sejati di dalam Kristus. Sertai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Sempurnakan setiap kata-kata firman yang diberitakan. Kiranya boleh memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, minggu lalu kita bersama-sama merenung tentang anak Hawa, yaitu tentang janji Allah yang dinyatakan kepada, yang mula-mula dinyatakan di dalam Kejadian 3 kepada Adam dan Hawa. Janji ini biasanya disebut juga sebagai proto-evangelium atau Injil yang mula-mula. Tapi saudara sekalian, mari kita lihat Kejadian 3 sekali lagi. Ayat 15, mari kita buka. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 15, saudara sekalian, nampaknya janji Tuhan itu masih samar-samar. Memang cukup jelas ya, dinyatakan keturunan perempuan. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari satu sisi sepertinya tampak jelas. Saya pernah membaca penjelasan Pendeta Stephen Tong ya, tentang ada 4 cara Tuhan memakai ketika Tuhan itu menghadirkan manusia ke bumi ini. Yang pertama yaitu melalui laki-laki saja. Ya, melalui laki-laki saja. Adam dipakai Tuhan, di mana Tuhan mengambil rusuk dari Adam lalu memunculkan, menghadirkan manusia yang lain, yaitu Hawa. Ya. Tapi sebelum itu, ya, sebelum Hawa dicipta melalui Adam, Tuhan itu menghadirkan manusia tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Lalu yang ketiga, yaitu dengan laki-laki dan perempuan. Hubungan suami istri. Mereka berhubungan seks, lalu Tuhan menganugerahkan anak kepada pasangan suami istri. Ini kehadiran manusia melalui hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Jadi tanpa laki-laki, tanpa perempuan, lalu laki-laki saja, lalu kemudian dengan laki-laki dan perempuan, lalu Pendeta Stephen Tong, apa enggak mungkin? Enggak mungkinkah Allah memakai cara yang keempat? Melalui perempuan saja. Wah, ini luar biasa ya saudara sekalian. Dan siapa di antara kita yang datang ke dunia ini hanya lewat perempuan saja? Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi nampaknya memang sudah lumayan ya. Lumayan kelihatan ini arahnya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat ini masih samar. Kenapa masih samar? Perempuan ini perempuan yang mana? Hawa itu ibu dari semua manusia. Banyak perempuan yang dilahirkan oleh Hawa. Perempuan yang mana? Perempuan orang yang percaya kepada Kristus atau enggak? Perempuan yang muda atau tua? Banyak sekali. Perempuan yang jenis ras sukunya yang mana? Macamnya kemungkinannya masih besar sekali.
Lalu di sini dikatakan bukan hanya itu yang masih terlalu umum, tapi juga dikatakan di sini meremukkan kepala ular. Saudara sekalian, saya percaya di dalam sepanjang sejarah manusia ada banyak orang yang meremukkan kepala ular, ya saudara sekalian ya. Bukan hanya Tuhan Yesus kan? Ya. Ada banyak. Jadi ini terlalu general, terlalu umum. Ini masih samar-samar. Janji Allah proto-evangelium di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini masih nampak samar. Maka saudara sekalian, seiring berjalannya kisah Alkitab, Tuhan terus menyatakan janjinya. Dan janji yang nampak lebih jelas yaitu Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Ini adalah janji Allah kepada Abraham. Kita baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, kemudian saudara sekalian kedua, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara sekalian, kita bisa melihat ada firman Tuhan kepada Abram di sini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, lalu kemudian Kejadian 12 ayat yang ke-7. Seorang teolog mengatakan janji Tuhan kepada Abram atau Abraham di dalam Kejadian 12 itu adalah sinopsis rencana besar Allah. Ya, saudara sekalian, ini garis besar secara ringkas yang dinyatakan kepada Allah. Sinopsis ya saudara sekalian, itu ringkasan dari keseluruhan kisah. Contoh ya saudara sekalian, saya kasih contoh di sini. Sinopsis misalnya film Harry Potter. Ya. Sinopsisnya seperti ini. Film ini mengisahkan mengenai Harry Potter, seorang anak yatim piatu yang mengetahui bahwa ia adalah penyihir pada ulang tahunnya yang ke-11. Ketika ia menerima undangan untuk menghadiri sekolah sihir Hogwarts, Harry menjalin pertemanan permusuhan pada tahun pertamanya di sekolah. Dan dengan bantuan teman-temannya ia menggagalkan upah penyihir hitam Lord Voldemort untuk bangkit kembali. Voldemort adalah penyihir yang membunuh orang tua Harry tetapi gagal membunuhnya ketika usia 15 bulan. Stop di situ. Ini kira-kira kalau kita baca sudah tahu nggak kisahnya kayak gimana? Sudah tahu ya? Jagoannya siapa? Harry Potter. Musuhnya siapa? Voldemort. Ya, apa yang dilakukan musuhnya kepada Harry Potter? Membunuh orang tuanya, lalu gagal membunuh Harry Potter. Lalu di sini dinyatakan juga ternyata Harry Potter itu nanti dididiknya di sekolah Hogwarts. Sudah ada clue-cluenya. Nah demikian itu sinopsis. Sinopsis itu adalah garis besar dari rancangan Allah yang begitu agung. Itu dinyatakan kepada Abram. Maka itu saudara sekalian kita lihat Galatia. Kita buka Galatia 3 ayat 8. Ini yang dikatakan Paulus.
Paulus dengan tepat memahami ini. Atas wahyu Tuhan Roh Kudus menyatakannya kepada Paulus. Galatia 3 ayat 8. Paulus mengatakan Allah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi ringkasan Injil itu sudah dinyatakan secara ringkas kepada Abraham. Kalau dalam Kejadian 3 itu hanya semacam benih Injil saja. Ya. Itu semacam awal Injil saja dinyatakan. Bagaimana Allah itu mau mengikat dirinya kepada manusia. Salah satu cara khas dari Allah ketika dia mau berkarya dan berelasi kepada manusia, yaitu dia mengikat dirinya dengan perjanjian kepada manusia. Melalui janji itulah maka Allah itu tidak meninggalkan kita. Saudara sekalian, Allah Maha Kuasa, dia mencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Dan dia menciptanya sungguh amat baik. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Apakah Allah kurang kuasa untuk mencipta manusia yang lain lagi? Untuk mencipta alam semesta yang lain lagi? Tidak. Apakah Allah tidak sanggup untuk menghancurkan ciptaannya yang awal lalu menciptakan ciptaan yang lain? Tidak. Tapi mengapa dia masih mau? Karena kasih karunia-Nya dia berkata kepada manusia, keturunan perempuan akan meremukkan keturunan ular. Ini kepala ular. Inilah janji Tuhan. Ketika Allah berjanji dia mengikat dirinya dengan manusia. Dia mau bilang, aku masih peduli dengan kalian. Sekalipun engkau mengecewakanku. Sekalipun aku sudah mencipta begitu baik, begitu mulia. Tapi engkau tidak mentaati perintahku. Engkau malah mendengarkan perkataan yang lain selain daripadaku. Dan engkau jatuh dalam dosa. Tapi aku mau mengikat diriku dengan engkau, dengan perjanjian. Sejak janji dinyatakan kepada Hawa dan kepada Adam, Kejadian 3. Tuhan tidak lagi menghancurkan, tidak akan menghanguskan manusia lalu mencipta yang lain. Tapi dia akan setia dengan janji itu. Dia akan memegang janji itu. Setiap kali manusia berdosa, mengecewakan Tuhan, dia mengingat janjinya. Itu kata Alkitab. Kata Alkitab, dia mengingat perjanjiannya. Seringkali, setiap kali manusia berdosa, Alkitab sering mengulang. Dia mengingat perjanjiannya kepada manusia. Kepada Abraham. Kepada umatnya. Dia mengingat karena dia mengikatkan dirinya kepada manusia ciptaannya. Saudara sekalian, janji yang Tuhan buat adalah sarana. Adalah yang melaluinya dia membatas dirinya untuk tidak meninggalkan manusia. Janji itu adalah sumpah dan ikatan. Di mana seringkali menguntungkan kedua pihak. Tapi ini kasih karunia yang besar kepada Tuhan. Janji yang Tuhan buat menguntungkan manusia yang berdosa. Saudara sekalian, apakah Tuhan perlu manusia? Enggak. Tuhan Allah Tritunggal sempurna pada dirinya. Dia enggak perlu manusia. Tapi dia mau mengikatkan dirinya kepada yang enggak layak. Tadi pendeta Stephen Tong menyatakan, Allah yang kudus mau menyelamatkan yang najis. Allah yang begitu mulia mau berinkarnasi di kandang yang hina. Dia Tuhan dan Raja yang agung mau datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa. Mengapa? Karena dia sudah mengikat dirinya dengan manusia melalui perjanjian. Ini kasih karunia Tuhan. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Maka dia menyatakan kepada Hawa, kepada Adam, kepada umat Tuhan sepanjang sejarah sampai kepada Abraham dan kepada kita. Dia Allah yang tidak ingkar janji. Saudara sekalian, ini berbeda sekali dengan kita. Kita adalah manusia berdosa. Kita hidup di tengah-tengah dunia berdosa. Dunia yang penuh dengan janji palsu. Dunia di mana janji itu sering diingkari. Dunia mungkin yang sampai kita itu sudah menganggap remeh janji. Ini masa-masa kampanye ya saudara sekalian. Banyak janji yang diucapkan. Saya kadang-kadang, ya tanda petik, mungkin bukan saya ya, kita semua kalau sudah dengar janji-janji itu, kita optimis gak? Ya saya kira kita sudah,
Apalagi begitu seringnya kita menerima janji yang diingkari. Sering kali ya. Saya nggak usah sebut nanti malah menyinggung salah satu paslon ya saudara sekalian. Begitu banyak janji yang dinyatakan. Tapi semuanya janji palsu. Begitu banyak janji yang kita buat. Janjinya hanya untuk kepentingan kita. Saudara sekalian, kita makhluk yang juga pasti pernah berjanji. Mengapa sih? Kita ini makhluk yang sering berjanji ya. Janji antara pasangan laki-laki perempuan, suami istri, orang tua dengan anak. Janji antara mungkin hamba Tuhan dengan pengurus, gereja dengan jemaat. Ada janji. Ada pemimpin dengan rakyat, semua ada janji. Dari relasi manusia yang paling sederhana, itu pun ada janji. Saya masih ingat waktu kecil pun sering berjanji sama teman-teman. Ya, janji ya, sering seperti itu. Ya. Mengapa sih kayak gini? Kita ini kok sering ya janji? Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji. Kita gambar Allah, maka kita memancarkan bagian dari Allah. Tapi bedanya Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Tapi kita seringkali ingkar janji. Saudara sekalian, kita bisa melihat ya janji Tuhan kepada Abraham. Apa saja sih? Mari kita lihat kembali Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 lalu kemudian ayat 7 ya. Janji apa saja yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham di situ? Perintah Tuhan, pergilah dari negeri ini, dari sanak, dari keluargamu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Lalu ayat kedua, ini janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan namamu menjadi masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Lalu ayat ketiga, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan bumi akan mendapat berkat melalui engkau dan keturunanmu. Lalu ayat 4, yaitu ada tanah ini, negeri ini akan diberikan Tuhan. Nah ini janji Tuhan. Apakah janji Tuhan ini digenapi oleh Abram ketika dia hidup? Sekali lagi ya saudara sekalian, apakah janji ini digenapi oleh Tuhan kepada Abraham ketika dia hidup? Siapa yang mengatakan ya, angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak, angkat tangan. Digenapi saudara sekalian. Loh, kenapa? Iya memang digenapi. Buktinya ya kita lihat. Abram menjadi bangsa yang besar. Kita lihat secara ringkas saja Kejadian 25. Ya, kita lihat Kejadian 25. Dari seorang yang tua, yang bahkan itu sudah suntuk, ya, sudah tidak ada kemungkinan untuk memperoleh keturunan. Kita baca Kejadian 25. Apakah Tuhan menggenapi ini? Bahwa Abram mempunyai keturunan, lalu kemudian keturunannya itu menjadi bangsa-bangsa yang besar. Kita baca ya, Kejadian 25 itu seluruh keturunannya. Tapi kita lihat beberapa saja ya. Dari ayat yang 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Banyak ya. Lalu kita ringkas lagi, kita lihat yang pas ayat yang ke-7 dan seterusnya ya. Ayat 8 saya bacakan, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam Goa Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het. Padang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abram dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abram dan Sarah Ishak. Itu dikuburkan di mana? Di tanah Kanaan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 12 dan seterusnya, inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Keturunannya adalah Kadar, Adbil, Mipsam, Misyama, Duma, Masa, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya dikatakan 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Wah, digenapi
keturunannya besar? Digenapi. Lalu bagaimana dengan namanya masyhur? Dia menjadi dihormati. Kita buka Kejadian 14. Saudara sekalian bisa lihat ya keseluruhan judul yang diberikan LAI, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedolaormer, Raja Elam dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini banyak bangsa berperang melawan Raja Sodom. Ya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, dan antar raja berperang melawan raja-raja, antar bangsa melawan bangsa-bangsa. Lalu Abram hadir di antara mereka. Dan Abraham mengusir mereka sehingga perang berhenti. Saudara sekalian bisa lihat ayat-ayat selanjutnya ya bagaimana raja-raja itu pergi. Lalu kemudian itu menjadi gak lagi perang, diganggu tanda petik oleh seorang bernama Abram dengan pasukannya. Namanya masyhur, dihormati orang. Beberapa waktu lalu ada film yang cukup baik ya saudara sekalian. Saya kira bagus juga untuk kita tonton. Walaupun mungkin bisa saja kita menyatakan banyak kritik ya tentang film ini. Tapi sangat baik, sangat banyak hal baik di dalam film ini. Judulnya His Only Son. Ya, kisah tentang Abraham. Bagaimana kisahnya ini cuma satu. Abraham memberikan Ishak sebagai korban bagi Allah. Kisahnya sepanjang film cuma satu itu. Ya. Tapi dinyatakan pergumulannya begitu mendalam. Perjalanannya penuh dengan pergumulan. Ada yang menarik saudara sekalian di dalam perjalanan itu. Jadi Abraham sudah tua, Ishaknya seperti masih muda ya, remaja menjelang remaja seperti itu. Lalu kemudian mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh, yang Sarah itu sangat keberatan. Kenapa sih harus di gunung itu? Bukankah di sini ada gunung yang terdekat? Itu perjalanan begitu jauh. Di dalam perjalanan akan banyak orang yang akan mengganggu kalian, bahkan membunuh kalian. Ya, tapi Abraham mengatakan ini perintah Tuhan, kita harus mentaatinya. Aku juga masih belum terlalu mengerti apa perintah ini. Ya, walaupun Abraham tahu memang maksudnya adalah mempersembahkan Ishak, tapi masih belum tahu itu seperti apa sih. Apakah benar mempersembahkan Ishak? Yang kita tahu di dalam Ibrani dikatakan Abraham dengan iman melangkah menuju mempersiapkan diri untuk mempersembahkan Ishak itu. Nah di dalam film ini diceritakan perjalanan itu. Di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa asing. Lalu bangsa-bangsa asing ini digambarkan, ini memang tidak diceritakan ya di kitab Kejadian ya. Tapi saya kira tidak berlebihan ketika penulis itu atau pembuat skenario film itu memasukkan itu. Karena perjalanan begitu jauh. Waktu itu batas-batas wilayah negara atau bangsa-bangsa itu begitu sensitif ya. Sekarang pun sensitif ya. Lewatin bangsa tertentu, udah langsung jadi geger dunia ya. Nah itu sensitif sekali melewati beberapa bangsa. Dalam melakukan perjalanan itu, ketika suatu kali Ishak dan ajudannya itu melakukan suatu, kemudian ada bangsa yang lain, tentara, perwira ya, pasukan prajurit dari bangsa yang lain itu mau menangkap Ishak dan ajudan atau pembantu Abraham. Ya. Sampai suatu kali kemudian diketahui ternyata Ishak ini anaknya Abraham. Ajudannya itu adalah suruhannya Abraham. Lalu prajurit itu yang tahu Abraham, langsung mereka takut. Mereka nggak mau ganggu Abraham. Saya kira film ini baik sekali ya, menyatakan bagaimana Abraham itu dihormati. Bukankah ini Abraham yang dulu mengalahkan raja-raja, yang membuat yang harusnya terjadi perang, lalu kemudian raja-raja itu nggak jadi perang, sudah jadi perang, tapi kemudian berhenti gara-gara Abraham ini. Sampai raja-raja sekitar begitu menghormati Abraham. Ternyata inilah Abraham sekarang jadi seperti tua, seperti lesu, seperti nggak ada tenaga. Lalu jalan tanpa ada pasukan, tanpa ada pengikut. Tetapi prajurit ini masih begitu hormat kepada Abraham. Saudara sekalian, di film ini nyatakan bagaimana Abraham itu dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya
Momen kejadian 14 ini menyatakan bagaimana bangsa lain itu menyatakan penghormatan kepada Abraham. Nama Abraham masyhur, digenapi oleh Tuhan. Lalu selanjutnya saudara sekalian, Abraham diberikan tanah negeri ini kepada dia dan keturunannya. Yang kelihatan lebih jelas kita lihat Kejadian 35. Tadi sudah kita lihat sedikit ya, tapi kita lihat Kejadian 35 ayat 27. Bukan hanya Abraham yang bertempat tinggal, berdiam di tanah perjanjian, di negeri Kanaan, tapi juga keturunannya. Kejadian 35 ayat 27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Memre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Saudara sekalian lihat itu di mana sih? Di tanah perjanjian, di negeri Kanaan. Israel itu kemudian dibawa keluar dari tanah perjanjian karena ada wabah di sana. Lalu mereka di Mesir. Lalu ingat pesan Yusuf. Pesan Yusuf, kalau Tuhan, ini iman Yusuf ya, melihat suatu kali Tuhan akan menggenapi janjinya, membawa kalian lagi kepada tanah perjanjian, bawa aku, kuburkan aku di mana di mana kuburan nenek moyang kita. Ya ini, di tanah perjanjian. Ini digenapi saudara sekalian. Kita lihat lagi Ibrani 11. Saudara sekalian kita buka, apa kata perjanjian baru terhadap penggenapan Allah kepada Abraham. Ibrani 11 ayat 9. Baca sama-sama ya, kita baca Kejadian 11 ayat 9. 1-2 ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dia diam di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jelas sekali. Lalu ayat 11 dan 12 kita baca. 1-2 ya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Benar digenapi saudara sekalian? Digenapi secara jasmani, biologis, geografis. Digenapi saudara sekalian. Digenapi. Tapi, apakah janji Tuhan hanya itu? Saudara sekalian, seringkali kita hanya melihat penggenapan janji Allah itu hanya secara materi saja. Secara fenomena saja. Secara jasmani saja. Secara geografis saja. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Lalu kita pikir, penyertaan Tuhan itu apa? Segala usaha saya, pekerjaan saya berhasil. Lancar kayak jalan tol ya. Sekarang jalan tol juga agak macet ya saudara sekalian. Waktu kita ingat janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Engkau harus mengabarkan Injil, memuridkan. Maka ada ular pun yang akan engkau terkena bisa ular, engkau enggak akan mati. Wah, langsung kita ayo penginjilan ke hutan-hutan, lalu kemudian ada ular, digigit ular, enggak apa-apa. Beriman, Tuhan sudah berjanji akan menyertai. Kita langsung pikirannya tuh selalu materialistik. Selalu jasmani. Kalau Tuhan menyertai gereja Tuhan artinya apa? Uangnya itu unlimited. Mengadakan acara tanpa batas enggak apa-apa. Kita uangnya banyak karena raja di atas segala raja adalah pemilik alam semesta. Dia yang ciptain uang. Wah, semuanya materialistik. Kalau kita disertai Tuhan, berarti Tuhan sudah janji Tuhan menyertai kita. Maka kalau kita sakit, kita doa sama Tuhan.
Sang tabib itu, yang maha kuasa itu menyembuhkan kita, kita pasti sembuh. Kita mengunci cara kerja Tuhan, mengunci penggenapan janji Allah pada hal-hal yang material, pada hal-hal yang jasmaniah, pada hal-hal geografis. Itu salah, saudara sekalian. Janji Allah kepada Abraham digenapi? Ya, digenapi. Benar. Jadi jangan pikir ya, saudara sekalian, jangan ekstrim yang lain. Oh, anti jasmani, anti materi. Jadi janji Allah penggenapannya pasti upah besar di surga. Ya. Kalau ada orang yang sakit, kita bilang ya kita doa kesembuhan, tapi kalaupun nanti nggak sembuh, ingat ada upah besar surga. Harapannya surga terus. Seperti Tuhan nggak maha kuasa menyembuhkan orang yang sakit. Ini juga salah. Ini kritik Karl Marx ya saudara sekalian. Kritik Karl Marx apa? Agama. Dia memang sebutnya bukan hanya Kristen, walaupun dominan di Eropa waktu itu Kristen. Agama seperti obat bius yang membius manusia, khususnya para budak, orang-orang bawahan. Yang bilang, gak apa-apa kalian menderita, upahmu besar di surga. Nah itu, kritik Karl Marx. Ini ekstrim yang lain. Bukan, saudara sekalian, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Ketika dia berjanji, dia genapi. Pasti. Tapi, visi Allah lebih besar daripada hal-hal materi. Lebih besar dari itu. Salahkah kalau kita mengharapkan kalau sakit lalu datang kepada Tuhan minta penyembuhan, kita mengharapkan Tuhan menyembuhkan kita? Gak salah. Gak salah. Tapi jangan mengunci pada itu. Maka waktu kita sakit, kita doa sama Tuhan, Tuhan gak sembuhkan. Lalu, saya gak percaya lagi kepada Tuhan. Saya mau cari Allah yang lebih berkuasa lagi lah. Nah ini kita sudah menyempitkan cara kerja Allah. Bukan seperti itu. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Dia menggenapi sesuai dengan rencananya. Visinya jauh lebih besar daripada yang manusia bayangkan. Apa saudara sekalian? Dia memakai cara-cara yang jauh lebih agung. Jauh lebih mulia. Penggenapannya jauh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan. Kita lihat Ibrani 11 ayat 13. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ibrani 11 ayat 13. Tadi sudah dikatakan Abraham menerima segala janji itu. Secara materi, secara jasmani, biologis, geografis, semuanya sudah diterima. Tapi ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Artinya apa saudara sekalian? Penggenapan janji Allah tidak hanya berhenti pada hal-hal materi. Jauh melampaui itu. Yaitu apa? Yang dinyatakan dalam Galatia tadi yang sudah kita baca. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah kepada Abraham. Puncak penggenapan janji Allah kepada Abraham adalah inkarnasi Kristus. Puncak penggenapan janji Allah pada Abraham bukanlah hal-hal materi, bukan jasmani, bukan secara biologis, bukan secara geografis, bukan secara harta benda, tapi adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Untuk menebus manusia berdosa. Melepaskan manusia berdosa dari kutuk dosa. Dari murka Allah. Inilah yang pertama yang kita renungkan. Yaitu apa? Inkarnasi Kristus adalah puncak penggenapan janji Allah kepada manusia berdosa. Saudara sekalian, maka itu dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 56. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 56. Saudara sekalian, mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 8 ayat 56. 1, 2, ya. Bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Abraham, bapamu akan bersuka cita karena ia melihat hariku.
dan ia telah melihatnya. Saudara sekalian, saya membayangkan waktu baca ayat ini, Yesus ngomong di depan banyak orang, ya, orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus, tapi Abraham di surga senyum-senyum. Dia bersuka cita, hatinya begitu limpah. Tuhan, ternyata janjimu melampaui apa yang saya pikirkan. Saya punya Ishak, tapi ternyata puncaknya bukan Ishak, bukan Yakub, bukan keturunan-keturunan secara jasmani, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Abraham bersuka cita karena ia melihat Kristus yang datang ke dunia ini. Berapa saudara kemungkinan janji Tuhan itu digenapi? Nubuat Tuhan itu digenapi di dalam Alkitab. Pendeta Dawis pernah mengatakan, ada seorang ilmuwan bernama Peter Stoner, ilmuwan modern. Berapa kemungkinan dari 8 janji saja, ya, 8 janji saja digenapi dari segala nubuatan janji yang dinyatakan di Alkitab itu 1:100 kuadriliun. Itu saudara sekalian. Gak terbayangkan ya. Penggenapannya itu begitu sulit. Begitu gak mungkin digenapi. 8 saja. Belum lagi yang begitu banyak yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah menyatakan janjinya kepada manusia. Tetapi penggenapan janji itu bukan seperti sebatas yang dipikirkan manusia saja. Puncak penggenapan janji itu adalah Kristus. Mari saudara sekalian kita lihat bagaimana sih Kristus itu menggenapi janji Allah kepada Abraham ini. Kita buka Matius 1 ayat 1. Ini pasti yang kita tahu. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kita lihat tadi sudah Galatia 8 yang kita lihat tadi ya. Bagaimana Galatia 3 ayat 8, bagaimana Yesus itu memang keturunan itu dari Abraham dan disebut juga keturunan Daud. Di Lukas 1 juga dinyatakan demikian. Apakah ini keturunan biologis? Bukan. Ketika di dalam, maka itu kita harus tahu konteks ya saudara sekalian. Di dalam ketika keluarga dari Israel ya, dalam tradisi keluarga Israel itu, ketika menyebut keturunan ini, anak ini, itu tidak selalu terkunci dalam arti biologis. Ya. Tapi dalam arti satu ikatan keluarga. Nah mungkin bayangannya seperti ini ya saudara sekalian, ini mungkin gak terlalu mirip ya. Tapi ini kira-kira seperti ini, bagaimana orang yang lain itu bisa dianggap juga sebagai satu keturunan ya. Ini bukan hanya dalam arti adopsi saja ya saudara sekalian. Ya, suatu kali itu saya dalam perjalanan keluar kota, lalu saya nyewa ini mobil dan ada sopirnya juga ya. Lalu sopir ini mengatakan dia ini orang Jawa ya, orang Jawa. Ya, saya tanya aslinya mana? Jawa katanya, aslinya memang Jogja ya. Lalu dia memang benar-benar nih bisa bahasa Jawa gitu ya, memang kental ya. Tapi dia bilang istrinya orang Batak. Nah lalu di dalam tradisi Batak itu ada upacara ritual dimargakan ya saudara sekalian. Jadi dia tuh ada marga. Dia sebut dia marganya ini. Wah saya bilang berarti ini sama nih sama kita. Satu kerabat dengan saya ya. Nama saya nggak ada marganya ya saudara sekalian ya. Nggak ada, tapi ada darah keturunan situ ya. Jadi waktu orang Batak ketemu yang marganya sama, itu mereka akan berasosiasi ya, beranggapan bahwa itu satu keturunan. Nah seperti itu kira-kira saudara sekalian. Walaupun tidak sama persis. Ketika Tuhan itu hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf yang adalah satu garis keturunan dengan Abraham, Daud. Maka Yesus yang hadir di tengah-tengah keluarga itu. Dia disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keturunannya akan panjang dan akan menjadi berkat. Bagaimana yang menjadi berkat? Kita buka Efesus 1 ayat 3. Kita buka Efesus 1 ayat 3.
Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Dia mengaruniakan kepada kita melalui Yesus Kristus, menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Bukan hanya terkunci pada keturunan sejarah jasmani Abraham, tapi lebih luas lagi, segala bangsa. Kita buka Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saudara sekalian bisa lihat Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Dinyatakan apa? Namanya masyhur, namanya dihormati. Yesus mempunyai nama di atas segala nama. Lalu di dalam Wahyu 15 ayat 3. Wahyu 15 ayat 3 dia dikatakan raja di atas segala raja. Dan yang terakhir, bagaimana penggenapan kepada Abraham tentang tempat tinggal bagi dia dan keturunannya. Kita buka Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Saya membacakan bagi saudara sekalian. Yohanes 14 ayat 2. Satu ayat yang begitu indah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan akan datang ke dunia ini. Membuat dunia ini menjadi langit dan bumi yang baru. Menjadi tempat bagi umat Tuhan. Tempat bagi keturunan Abraham termasuk kita yang adalah keturunan Abraham secara rohani. Saudara sekalian, puncak dari penggenapan janji Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayangnya saudara sekalian, seringkali kita miss hal ini. Kita tahu secara informasi, tapi kita tidak tergugah lagi. Kita perlu hal-hal yang lain selain daripada Kristus. Natal tidak lagi sepertinya identik pada Kristus saja. Natal itu harus ada, kalau ibadah Natal harusnya khusus dong. Jangan hanya berita tentang Yesus yang diberitain. Saudara sekalian coba bayangkan, kita Advent ya, masuki bulan Desember, kemudian kita datang ke gereja, gak ada pohon Natal. Gak ada hiasan di sini. Semua ini. Lagunya bukan Dunia Gemar, bukan Joy to the World. Ya, gak ada lagu-lagu seperti itu. Tapi khotbahnya Yesus Kristus. Ngerasa Natal gak? Ada yang kurang kan? Ada yang kurang saudara sekalian. Kadang-kadang saya mau iseng ya coba. Tapi sayangnya gereja bukan milik saya ya saudara sekalian. Gereja bukan milik saya. Ini ada pengurus, jemaat sekalian ya. Saya pengen iseng tuh saudara sekalian. Coba Natal tapi gak ada hiasan apapun. Gak ada apapun. Khotbahnya aja Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Masih dapat gak nuansa Natal itu? Masih kena gak pesan itu bahwa itu adalah Natal? Sayang sekali seringkali ya enggak, saudara sekalian. Saya bukan anti hiasan ya saudara sekalian. Nanti besok-besok, wah Pak Lukman gak suka hiasan. Enggak, saya bersyukur, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghias yang luar biasa ya. Ada lagu-lagu yang indah juga dinyanyikan, saya bersyukur. Tadi juga paduan suara, kenapa batiknya nuansa merah itu inisiatif saya saudara sekalian ya. Memang saya juga yang bilang, saya bilang biar ada colorful ya. Ini joy, Natal, ada juga. Bukan anti dengan hal itu, tapi seringkali hal-hal itu mengganti pesan Natal yang sejati. Itu yang disayangkan. Saudara-saudara gak apa-apa ngerayain Natal, ada hiasan, ada hadiah, tukar kado di keluarga, di rumah maupun di gereja. Oke, kalau memang maksudnya adalah untuk kebaikan, untuk berbagi sukacita Natal, menyatakan secara simbolik bahwa hadiah Natal yang sejati adalah Kristus. Tapi jangan sampai kehilangan pesan Natal yang sejati. Yesus Kristus adalah puncak penggenapan janji Allah. Itu arti Natal yang sejati. Saudara sekalian coba bayangkan. Saudara sekalian hadir ketika peristiwa orang Majus bertemu dengan Yusuf dan Maria. Yesus yang masih kecil waktu itu bertemu dengan orang Majus.
membawa emas, kemenyan dan mur. Lalu saudara sekalian hadir saat itu. Saudara sekalian yang harusnya menjadi pusat kekaguman saat itu, saat peristiwa itu terjadi siapa? Tuhan Yesus Kristus kan? Bayangkan kalau saudara sekalian hadir di situ, tapi yang kalian lihat, wah baju orang Majus nih hebat, bagus banget ya. Fashionnya kita liatin terus. Emas kemenyan, waduh dijual tuh lumayan juga ya. Wah ini kalau apalagi emas dulu kan lebih ini ya. Wah ini lebih murni gitu ya. Emas tua gitu ya. Waduh kita lihat Yusuf dan Maria pasangan begitu serasi, harmonis. Yang jomblo ngenes ya. Saudara sekalian, kita lupa lihat Kristusnya. Terus kalaupun kita lihat baby Jesus lucu ya. Lucunya Yesus yang dilihat. Bukan begitu agung Allah menjadi bayi seperti ini. Menjadi anak yang seperti ini. Bagaimana? Anak yang masih hanya mungkin berapa umur tahunnya. Kalau menurut mengatakan bahwa Yesus itu waktu orang Majus datang sudah cukup besar ya. Bukan yang bayi yang mungil. Tapi kita lihat terkecoh dengan kelucuan bayi atau anak kecil ini. Saudara sekalian, Natal bukan tentang Yusuf dan Maria. Bukan. Natal bukan tentang kemegahan orang Majus, hikmat orang Majus. Bukan. Natal bukan begitu berharganya emas, kemenyan dan mur. Bukan. Natal bukan kelucuan seorang bayi laki-laki yang hadir di tengah-tengah dunia. Bukan. Natal adalah tentang Kristus Tuhan yang hadir menggenapi janji Allah. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan puncak penggenapannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sayang sekali saudara sekalian, salah satu yang sering menjadi kekhawatiran saya termasuk atas diri saya sendiri. Adalah saya menggantikan Kristus pada hal-hal yang lain. Natal seringkali menjadi cerminan betapa sering kita menggantikan Tuhan kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Natal kalau tanpa pohon Natal kurang Natal rasanya. Natal kalau enggak ada suasana yang meriah, yang heboh, warna-warni yang colorful, rasanya kurang Natal. Saudara sekalian, waktu saya kecil ya, setiap kali momen Natal ini saya selalu ingat dan sering kali kalau saya ingat saya jadi sedih sering kali. Waktu Natal itu yang di pikiran saya waktu kecil, waktu SD itu, Natal tiba itu adanya liburan. Wah, liburan panjang. Bisa jalan-jalan, bisa main tanpa batas. Gak dilarang sama orang tua sampai jam 12, jam 1 malam misalnya ya kalau nonton TV gitu ya. Bisa main sama teman-teman. Lalu yang kedua, banyak film dan kartun yang bagus-bagus. Yang saya masih paling ingat filmnya Home Alone, saudara sekalian. Home Alone. Beberapa waktu lalu saya lihat di sosmed film-film yang bisa kita nonton mewarnai Christmas kita, Natal kita. Salah satunya Home Alone. Bukan Kristus, tentang Kristus hadir, bukan Injil. Sedih, lucu tapi sedikit sedih juga ya saudara sekalian. Saya kadang ingat gitu, terus ingat Home Alone. Itu artinya apa sih, tentang apa sih saudara sekalian? Jangan sendirian waktu Natal, ya kan? Pesannya itu aja ya, elaborasi gitu. Jangan sendirian. Maka kemarin saya sharing ke pemuda, saya tanya pemuda-pemudi, biasanya apa sih yang paling gak ingin terjadi pada kalian waktu Natal? Ada yang jawab dan ini memang benar. Saya percaya hampir kita mungkin pernah mengalami ini. Termasuk saya saudara sekalian. Gak mau sendirian waktu Natal, ya kan? Natal tuh biasanya kalau pasangan muda-mudi mungkin momen Christmas. Bukan ini sukacita Kristus ya, sukacita mau nembak ceweknya gitu ya. Nembak cowoknya, kasih kado, tulisannya I love you ya. Bukan God's love you. Bukan. Saudara sekalian, betapa sering Natal menjadi cerminan kita menggantikan Tuhan kepada hal-hal yang lain. Mari saudara sekalian, kita merenungkan lagi arti Natal yang sejati. Allah adalah Allah yang menggenapi janjinya dan puncak penggenapan janji adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa respon kita?
berpegang kepada janji Allah, beriman kepada Allah yang setia pada janjinya. Dia Allah yang setia, dia sudah menyatakan puncak penggenapan janjinya di dalam Kristus. Apalagi janji-janji yang lain. Saudara sekalian baca Alkitab, begitu banyak janji Allah di dalam Alkitab. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, Ibrani 13. Tuhan mengatakan, aku menjadi perisaimu, Kejadian 15. Aku menjadi kekuatanmu, di Yesaya 41. Dan aku akan menolong engkau. Begitu banyak janji Tuhan. Beriman kepada Tuhan yang setia pada janjinya. Pegang janji Tuhan. Allah yang setia menggenapi janjinya. Puncaknya adalah Kristus. Dia pasti menggenapi janjinya juga yang lain. Tapi saudara sekalian, saya ingatkan, jangan mengunci penggenapan janji Allah pada pemikiran manusia. Karena hikmat Allah jauh lebih besar. Hikmat Allah jauh lebih agung dan lebih mulia. Dia punya visi yang lebih besar daripada yang dipikirkan oleh manusia. Marilah pada momen Natal kita mengingat bagaimana Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Kristus sebagai puncak penggenapan janji Allah. Dan kita dapat beriman, berpegang teguh kepada Allah yang setia pada janjinya. Mari kita berdoa. Bapak saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenung sejenak. Berdiam diri. Kita berdoa di dalam hati kita. Mohon ampun kepada Tuhan jika kita seringkali menggantikan Kristus kepada hal-hal yang lain. Mari kita berdiam. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan. Pada minggu Advent kedua ini, kami kembali diingatkan, Engkau Allah yang berjanji kepada Abraham, Engkau menggenapinya. Dan puncak penggenapan-Mu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami kagum, ajar kami terpesona, mampukan kami untuk tergerak lebih lagi Tuhan. Dan menunjukkan, mengarahkan hati kami kepada Kristus yang mau datang ke dunia ini. Itulah hal yang paling mulia. Itulah penggenapan yang paling agung yang Kau nyatakan. Kiranya segala gemilang, segala hal yang indah yang mungkin muncul pada momen Natal ini tidak meredupkan pesona Kristus di dalam hati kami. Tidak merendahkan, tidak membuat kami menganggap remeh terang Kristus yang hadir di dalam momen Natal ini ya Tuhan. Kiranya Engkau membuat kami kagum kepada Kristus yang hadir untuk menebus kami yang berdosa. Engkau yang setia pada janji-Mu. Engkau juga yang akan terus menggenapi janji-Mu. Sampai puncaknya ketika Engkau datang kembali. Dan kami bersama-sama berjumpa dengan Engkau di langit dan bumi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.